Halo semua, perkenalkan nama saya Tommy. Saya dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu angkatan 2017. Di sini saya akan membahas mengenai lembaga keuangan sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda. Didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Javas Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan. Pendirian bank oleh pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiraatmaja, seorang bupati dari Purwokerto tahun 1896. Wiraatmaja mendirikan Hulpens Bank. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran. Kemudian mengenai pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institution, yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah masuki era deregulasi. Paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992. Ada 6 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang asuransi. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang keempat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kelima Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perubahan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 tentang perbankan, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah perubahan struktur sistem lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, aspek pengaturan dan pembinaan lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama di bidang perasuransian dan dana pensiun yang sebelumnya undang-undang di atas dasar hukum pengaturannya hanya dilakukan dengan keputusan-keputusan Menteri Keuangan. Baik, kita masuk ke lembaga keuangan bank. Pengertian lembaga keuangan bank menurut Dahlan Syahman merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana, dalam hal ini rumah tangga, dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana, dalam hal ini pengusaha. Kemudian fungsi lembaga keuangan bank. Fungsi dari lembaga keuangan bank, yang pertama melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa. Kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan dan informasi. Fungsi keempat dari lembaga keuangan bank yaitu memberikan jaminan. Jaminan dalam hal ini yaitu mampu memberikan jaminan dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Dan fungsi yang kelima yaitu menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Selanjutnya, peranan lembaga keuangan bank terdiri dari 3. Yang pertama, berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Misalnya, cetak uang rupiah dan menerbitkan cek.
Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, misalnya berperan sebagai broker, pialang, atau dealer dalam berbagai aktiva. Kemudian menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Kemudian peranan yang ketiga yaitu mengurangi kemungkinan resiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penanggung. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai lembaga keuangan bank, sekarang kita akan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank. Pengertian dari lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Adapun peranan lembaga keuangan non-bank yaitu pengalihan aset. Di sini memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kemudian transaksi memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, likuiditas. Lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Yang keempat, efisiensi. Menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dengan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Serta peranan yang terakhir yaitu intermediasi atau pengawasan. Sebagai pengantara keuangan yang menghubungkan unit surplus dengan unit defisit dari peminjam. Baiklah, kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, sekarang saya ingin menjabarkan mengenai perbedaan di antara keduanya. Dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dari sisi penghimpunan dana, lembaga keuangan bank terdiri dari secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, contohnya tabungan, giro, dan deposito. Kalau secara tidak langsung dari masyarakat berupa surat berharga, dan bisa juga penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Kemudian penghimpunan dana dari sisi lembaga bukan bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui surat berharga, dan bisa juga dari penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Kemudian dari sisi penyaluran dana, perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, dari sisi lembaga keuangan bank, itu tujuannya untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Kemudian kepada badan usaha dan individu, tujuannya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian dari sisi lembaga keuangan bukan bank, penyaluran dana terutama untuk tujuan investasi, tujuan untuk badan usaha, dan untuk jangka panjang dan menengah. Kemudian jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan, usaha peransurasian, dana pensiun, pegadaian, dan pasar modal. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan itu bukan hanya terdiri atas lembaga keuangan bank, tapi lembaga keuangan juga terdiri dari lembaga keuangan non-bank. Harapannya teman-teman di sini lebih paham dengan apa yang saya jelaskan tadi, sehingga menambah wawasan teman-teman akan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.